猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan bertemu dengan sosok Chang Yuwa. Namun, ia ditahan oleh pasukan dunia Tesu. Yang di kelompok itu ternyata ada pengkhianat dunia Senshi. Selanjutnya, Xian pun bertarung melawan Lesian sampai di mana Lesian pun mengeluarkan boneka api. Dan scene pun berganti. Detik berikutnya, pada saat ini, sosok Xian jelas sangat jauh. Tapi, tiba-tiba setelah dia maju selangkah, sosoknya sudah muncul di depan kelompok Lesian yang sedang melarikan diri. Segera, ekspresi Lesian pun berubah drastis, dan dia bahkan meraung ketakutan. Namun, tanpa menunggu barisan depan bereaksi, Xiaoyan kembali membuka mulutnya lebar-lebar. Dan semua api yang dia telan tadi pun langsung dimuntahkan. Dalam sekejap mata, lautan api menelan sosok Lesian dan juga sosok praktisi Tesu. Lalu, pada saat yang sama, Xian juga tenggelam ke dalam lautan api itu untuk meninju dada Lesian yang belum sempat bereaksi. Bahkan, dengan armor dewa palsunya, semua organ dalam tubuhnya sangat kewalahan. Lalu, seteguk besar darah pun menyembur keluar. Api rupanya sudah menghalangi tindakannya. Padahal, kobaran api ini sangatlah mengerikan. Namun tampaknya, Xian sama sekali tidak terpengaruh. Saudaraku, kamu sudah salah paham. Tidak perlu melakukannya sampai sejauh ini. Kali ini, aku benar-benar rela membunuh pasukan praktisi Tesu ini dan bersumpah menggunakan darah jiwaku. Tolong, bukalah pintu hatimu, karena kita berdua berasal dari dunia yang sama, ucap Lesian dengan ekspresi memohon. Namun, sebelum Lesian selesai berbicara, kepalan tangan Xian pun tiba-tiba menerjang, menghantam wajahnya dengan keras. Dan pukulan demi pukulan itu terus berdatangan. Sampai pada akhirnya, pelindung kepala Lesian pun diledakkan sampai berubah bentuk. Dan darah meluap dari celahnya. Kemudian, Xian pun menjepit kepalanya yang sudah cacat dengan satu tangan. Dan seketika, busur listrik pun berkedap-kedip di sekitar tubuhnya. Itu seperti guntur yang tidak bersalah. Dan dalam sekejap mata, guntur itu pun mengalir memasuki armor dewa palsu. Apakah aku terlihat peduli? Ucap Xian dengan suara dingin. Lalu, detik berikutnya, sosok Lesian itu pun tiba-tiba meraung dengan keras. Seolah-olah armor dewa palsu yang melekat pada tubuhnya ini, itu tidak berguna sama sekali. Sampai saat ini, Lesian tidak tahu mengapa apinya meledak tanpa membahayakan Xiaoyan sedikit pun. Tentu saja, yang lebih tidak dipahami oleh Lesian adalah dirinya yang mengenakan armor dewa palsu, ia telah menghadapi banyak pertempuran. Pada dasarnya, sebagian besar serangan apapun pasti dapat dengan mudah diselesaikan oleh armor dewa palsu ini. Jadi, dengan mengandalkan armor dewa palsunya, dia sudah cukup percaya diri. Tetapi, pada saat ini, guntur menerjang pada fisik yang ada di dalam armor tebal. Itu menyebabkan daging dan darahnya runtuh, hingga membuatnya hampir mati. Namun, Xiaoyan tidak memperdulikan masalah tersebut. Dia menjepit kepala Lesian dengan sangat keras. Kekuatan tubuh abadi itu langsung menghancurkan kepalanya sampai terdistorsi. Akhirnya, wajah yang terdistorsi itu pun terungkap dan tampilan meminta bantuan muncul di balik celahnya. Lalu, pada saat yang sama, lebih dari selusin praktisi Tesu pun menerjang Xiaoyan dari lautan api. Tepat sebelum Lesian dikelilingi oleh beberapa pasukannya, kepalanya ini benar-benar sudah tidak tahan dengan cengkraman 5 jari Xiaoyan ini. Sementara itu, menghadapi lebih dari selusin praktisi Tesu, sosok Xiaoyan baru menyadari bahwa mereka memiliki 5 kristal merah di dadanya. Hal itu dapat menunjukkan
bahwa armornya berisi dengan kekuatan keabadian yang cukup kuat dan juga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Hanya saja saat mereka mendekati sisi Shoyan, terdengarlah gemuruh guntur yang menghantam tubuh lusinan praktisi Taisu ini, dan mereka semua pun tersentak. Ternyata itu adalah ulas Shoyan yang membuka tangannya dan mengubah sekelilingnya menjadi lautan guntur. Setiap guntur yang menerjang ini merupakan kekuatan naga guntur. Di bawah kekuatan kehancuran ini, itu mungkin tidak sebagus inti guntur tingkat atas. Tetapi, naga guntur memang memiliki sedikit energi yang benar-benar mampu melemahkan para praktisi Taisu. Kemampuan naga guntur adalah mengabaikan pertahanan apapun selain tubuh fisik. Jadi, tidak peduli seberapa kuat pertahanan armor dewa palsunya, naga guntur ini dapat menembus armornya dengan sangat mudah dan membombardir tubuh di dalamnya. Meskipun kekuatan yang luar biasa ini tidak kuat dalam hal daya serang, itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh fisik. Dalam armor dewa palsu itu, dan seketika ada raungan yang menyedihkan. Di sisi lain, ketika tubuh Shoyan berkedip dengan cahaya guntur, dalam waktu singkat ini, lebih dari selusin praktisi Taisu itu dilenyapkan olehnya. Bahkan, Shoyan membawa armor dewa palsu mereka secara utuh. Adapun untuk Leshian, bahkan dirinya dibuat tanpa berkepala. Ketika Shen mulai membunuh lebih dari selusin praktisi Taisu, Leshian masih memiliki belati cahaya biru di tangannya. Tampaknya dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup, dia bersusah payah mengayunkannya dengan keras ke arah kehampaan, dan sebuah retakan yang dipenuhi oleh badai pun tiba-tiba muncul. Memang, memasuki celah kekosongan yang sangat tidak stabil saat ini merupakan jalan keluar yang sempit. Tetapi, lebih baik daripada tinggal di sini dan hancur dengan sengsara di tangan Shoyan. Setidaknya, masih ada kesempatan hidup bagi Leshian. Pada saat ini, kepala yang dihancurkan oleh Shoyan sudah tumbuh setengah dari bentuknya, dan itu terlihat sangat aneh. Lalu, langkah Leshian selanjutnya adalah bergerak menuju celah kehampaan dan melarikan diri dari kematian. Kemudian, cahaya dingin pun tiba-tiba muncul. Itu langsung meledak ke arah retakan. Hal tersebut pun menyebabkan ruang menjadi terdistorsi serta tidak stabil. Ledakan benturan ini menyebabkan para praktisi Taisu yang tersisa segera bergegas mundur. Hah, sialan. Kelompok praktisi Taisu itu hanya bisa menunda waktu beberapa tarikan napas saja, dan mereka tidak dapat menahan kutukan dari orang ini. Sungguh prajurit yang tidak berguna. Aku menyesal menerima mereka begitu saja, gumam Leshian di dalam hatinya. Dan ketika dia hendak menoleh ke belakang, firasat buruk pun tiba-tiba muncul, sehingga dirinya bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Apakah kamu melihat itu? Pasukan dunia Taisu menghancurkan setiap kehidupan yang ada di dalamnya. Jika kota atau orang-orang itu memilih klanmu, apakah kamu bersedia melihat mereka musnah? Ucap Shen sambil berteriak. Makhluk-makhluk itu tidak peduli dengan seluruh kehidupan di dunia sensi ini. Mereka hanya memiliki umur 100 tahun. Tapi pihak dunia Taisu membantai kota dan mengambil sumber daya yang tersedia. Ucap Shoyan kembali. Pernahkah kamu melihat seorang ibu parubaya yang menggunakan tubuh rapuhnya untuk melindungi anaknya sampai akhir? Jika kamu tidak ingin membaca situasi, harap dipahami bahwa semuanya sekarang tercipta dari dunia sensi. Ucap Shoyan dengan tegas. Bahkan, jika tidak ada dunia sensi, apakah kamu pikir dirimu ini akan ada? Sekarang, kamu adalah penjahat bagi dunia sensi. Maka, dari itu, seluruh klanmu harus mati. Ucap Shen yang suaranya terus bergema, dan pemandangan yang dilihat oleh tubuh Yuan Shen membangkitkan ribuan gelombang kebencian di dalam hatinya. Tampaknya, yang paling tidak bisa Shen terima adalah para pemberontak ini. Banyak kultivator yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Mereka telah melupakan diri mereka sendiri. Mungkin awalnya mereka juga berasal dari orang biasa, dan mereka pernah menjadi anak dari ibu yang melindungi mereka dari masa pertumbuhan. Dengan peningkatan kekuatan, reproduksi pun mulai tersebar, dan pengejaran kekuatan yang lebih kuat terus dilakukan. Secara bertahap, mereka memilih apa yang disebut keahlian dalam tubuh. Mereka meninggalkan emosi dan keinginan, lalu mereka dapat membuat kultivasinya lebih murni.
Akan tetapi, tindakan itu sama seperti anjing pemburu. Itu hanya untuk kekuatan dengan segala cara dan sudah mengabaikan semua prinsipnya. Saudaraku, aku tahu bahwa aku salah. Aku akan segera keluar dari pihak dunia Taesu dan berjuang untuk dunia Senshi. Melewati api dan air untuk dunia ini. Dengan esensi dari jiwaku ini, aku harap aku akan segera tercerahkan. Jadi, tolong percayalah, ucap Lesian. Setelah Lesian selesai berbicara, seteguk darah jiwa pun tiba-tiba keluar dari mulutnya. Akan tetapi, mata Xiaoyan masih tampak dingin dan tegas. Sepertinya dia tidak memberi kesempatan pada Lesian untuk bertobat. Karena sebelumnya dia sudah menipu Xiaoyan. Aku sangat yakin bahwa kamu adalah orang yang tidak berguna. Yang hilang dari dirimu adalah kualifikasi untuk menjadi penduduk dunia Senshi ini. Kamu harus mati, ucap Xiaoyan. Dan begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan pun menyerang dengan ganas untuk langsung melenyapkan Lesian. Sepertinya dia bahkan tidak berniat untuk melarikan diri, dan kekuatan penghancurannya terpancar dari jiwanya. Xiaoyan pun mengerutkan kening, dan saat tubuhnya dihempaskan ke belakang, jiwa yang ada di depannya ini langsung meledakkan diri, dan Xiaoyan tidak diberi kesempatan untuk mencari jiwanya. Tentang apa yang dia katakan sebelumnya, tidak ada kata-kata yang benar saat ia bergabung dengan pihak dunia Taesu. Ia telah mengorbankan jiwanya sendiri kepada dunia Taesu, gumam Xiaoyan dengan kesal. Jelas, dia tidak menduga bahwa akan bertemu dengan orang sebodoh Lesian. Untuk mencegah rahasianya sendiri bocor, begitu menghadapi pencarian jiwa, jiwanya ini akan langsung meledak dengan sendirinya. Pihak dunia Taesu benar-benar merepotkan, ucap Xiaoyan sambil menggetarkan giginya. Tentunya, dia tidak bisa memikirkan masalah ini terus-menerus. Jadi, dia hanya bisa menyerah. Untungnya, dia berhasil mengambil potongan jiwa Lesian dari telapak tangannya. Segera, kekuatan jiwanya pun menembus ke dalamnya untuk memeriksa apakah Lesian telah meninggalkan beberapa barang pribadi yang sangat berharga. Ada banyak puing-puing yang tidak berguna di sini. Gumam Xiaoyan yang merasa sedikit kecewa karena tidak ada yang berharga di dalamnya. Lalu, setelah itu, Xian pun menghampiri Chang Yuan. Saat ini, Chang Yuan berbeda dari sebelumnya. Sekarang, auranya tidak stabil dan ada luka di dalam tubuhnya. Segera, setelah itu, Xian mau tidak mau harus menyerah dan lebih baik fokus pada sosok Chang Yuan yang penampilannya terlihat sangat menyedihkan. Padahal, sebelumnya dia selalu berpenampilan layaknya pejuang, tapi kini wajahnya saja sudah terlihat suram. Di sepanjang perjalanan, sosok Lesian itu sudah banyak menyiksa diriku tanpa henti. Tapi, syukurlah aku tidak menyangka bahwa senior akan benar-benar datang ke sini. Aku pikir hidupku sudah berakhir, ucap Chang Yuan sambil tertawa getir. Apakah aku datang tepat waktu? Tapi, tunggu dulu. Mengapa kamu ingin datang ke sini? Apa yang sedang kamu cari? Tanya Xian sambil memandangi Chang Yuan. Senior, mungkin ini terdengar sangat gila. Namun, sejujurnya, aku sangat ingin memasuki domain guntur langit itu dan memenuhi keinginanku yang telah lama aku hargai. Dan aku berharap senior dapat memenuhinya, ucap Chang Yuan. Selama senior membawaku ke dalamnya, aku dapat melakukan hal-hal lainnya tanpa meminta bantuan senior. Apakah aku berhasil atau tidak? Itu semua bukan lagi tanggung jawab senior. Aku akan melakukannya sendiri, ucap Chang Yuan sambil mengepalkan tinjunya kepada Xiaoyan. Oh, kamu hanya ingin aku membantumu untuk masuk ke dalam sana. Apakah kamu tahu sesuatu tentang tempat ini? Tanya Xiaoyan sambil mengangkat alisnya. Seseorang telah memasukinya, tapi tempat itu tertutup rapat dengan energi guntur. Aku pikir tidak sembarangan orang yang dapat memasukinya. Akan tetapi, senior adalah penguasa inti guntur, dan penguasa di dalamnya sudah telah lama mati, ucap Chang Yuan dengan perlahan saat tahu bahwa pemilik domain ini mengubah keamanannya. Apa? Yang benar saja, apakah penguasa domain ini benar-benar sudah mati? Ucap Xian yang tiba-tiba terdiam. Iya, rumornya memang seperti itu, ucap Chang Yuan sambil mengangguk. Tapi, aku pikir alasan mengapa bisa memasuki domain guntur langit sekarang itu pasti dari batu giok yang kamu tinggalkan.
ucap Xion sambil mengeluarkan sebuah tablet dengan tulisan Changyua terukir di atasnya. Dia menemukannya di antara meteoroid yang ditinggalkan oleh Changyua di domain bintang patah. Aku juga tidak tahu bahwa senior akan mendapatkan tablet itu dengan mudah dan membawanya ke sini. Mungkin seharusnya memang begitu, ucap Changyua yang kembali mengangguk. Detik berikutnya, mata Xion pun sedikit memadat dan ada kilatan kecemerlangan di matanya. Tetapi itu hanyalah sesaat dan segera ia pun menjadi kusam. Dia mengetahui maksud dari Changyua. Lagi pula, aura yang terpancar dari tubuh Changyua tidak lebih dari orang bodoh. Tidak hanya itu, dari ucapannya sebelumnya, Changyua bukan yang pertama kali datang ke sini. Jadi, bagaimana Changyua mampu menghindari badai kehampaan dan serangan Guntur dengan kekuatannya? Ini adalah pertanyaan yang terus-menerus dipikirkan oleh Xiaoyan. Akan tetapi, Xiaoyan tidak akan menanyakan hal tersebut secara keseluruhan. Changyua pernah memimpin kelompok Xiaoyan melewati badai kehampaan super dan berhasil mencapai domain bintang hancur ketika mereka menghancurkan inti Guntur. Dan Xiaoyan juga berhasil mendapatkannya. Tidak peduli apa yang ingin disembunyikan oleh Changyua, selama tidak ada perhitungan dengan adanya sosok kapten seperti dirinya, Xiaoyan tidak berniat untuk menanyakannya. Baiklah kalau begitu, mari kita memasuki perbatasan ini, ucap Xiaoyan. Lalu, Changyua pun mengangguk setuju. Luka di tubuhnya ini sepertinya sudah sedikit pulih, dan dia hampir tidak bisa mengimbangi sosok Xiaoyan sampai pandangannya pun mencapai udara. Di hadapannya, Changyua melihat bahwa ada sosok langsing dan tinggi mengenakan gaun panjang yang sederhana dan sangat elegan. Sebuah jepit rambut putih, mutiara yang sangat sederhana disematkan di bagian belakang sutra biru. Ketika dia melihat sosok cantik itu tersenyum, mata indah yang tampak mengandung bintang itu benar-benar penuh dengan godaan nafsu birahi. Dan tepat ketika Changyua melihat sang ratu, seluruh tubuhnya pun tiba-tiba tersentak, seperti terkena sambaran petir. Changyua sungguh tidak menduga bahwa seumur hidupnya dia akan bertemu dengan sosok bidadari. Dan sepertinya dia benar-benar dikejutkan oleh kecantikan sang ratu. Sementara itu, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, dia tahu bahwa ini terjadi bukan karena sang ratu sengaja memikat Changyua. Akan tetapi, sang ratu sendirilah yang memang terlahir dengan fisiknya yang menawan. Dan barulah setelah Xiaoyan memberitahu bahwa itu adalah Ratu Pil kuno, jiwa Changyua pun tiba-tiba ditarik kembali. Setelah sepenuhnya tersadar, Changyua segera mengikuti Xiaoyan dan sang ratu ke tempat di mana bumi dan langit terhubung. Lalu, guntur yang menyebar itu tampak seperti pintu yang tidak stabil. Dan pada saat mereka mendekat, guntur pun langsung datang mengaum. Pada saat yang sama, Xiaoyan dengan sigap mengeluarkan tablet giok yang diberikan oleh Changyua. Energi guntur yang seperti benang sutera itu pun tiba-tiba menghindari kelompok Xiaoyan. Dan akhirnya mereka pun dapat berjalan menuju dua dinding samping dengan nyaman. Kemudian Changyua dan yang lainnya secara perlahan melihat bahwa langit dan bumi itu benar-benar terhubung. Lalu satu-satunya gerbang yang dibentuk oleh guntur itu tampaknya ditutupi oleh awan tebal yang menyelimuti sosok Xiaoyan berserta yang lainnya. Jika keadaan mereka dilihat dari kejauhan, mungkin itu hanyalah tempat di mana langit dan bumi berpotongan. Itu seperti makhluk besar yang membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk kabut putih yang secara langsung menelan Xiaoyan berserta yang lainnya. Setelah beberapa saat, ketiganya pun tiba-tiba memasuki ruang redup, yang dimana seperti Changyua katakan sebelumnya, tempat ini dipenuhi oleh guntur seperti benang sutera, tetapi kecepatan mereka menjadi jauh lebih lambat. Lalu, tepat ketika Xiaoyan dan yang lainnya tiba, semua guntur itu pun melesat ke arah mereka, seperti burung yang ketakutan. Namun, pada saat ini, Xiaoyan kembali mengeluarkan tablet giok. Benda itu setidaknya bisa menyinari ruang, meskipun hanya dengan cahaya hijau redup. Pada saat ini, energi guntur yang kejam itu sepertinya sudah ditenangkan oleh suatu kekuatan. Dan Xiaoyan pun bisa bernapas lega, karena tidak perlu mengeluarkan kekuatan ekstra untuk melakukannya. Lalu, pada saat yang sama, sosok Xiaoyan juga mengikuti. Matanya memperhatikan sekeliling. Sejauh mata memandang, itu ditutupi oleh lapisan kabut yang sangat tebal. Sehingga, jangkau yang bisa dilihat pun sangat terbatas.
Menyadari ada sesuatu yang aneh, Xiaoyan sedikit mengerutkan dahinya karena dia merasakan jantungnya tiba-tiba berdebar. Ternyata ada formasi penghalang. Ucap Shan yang segera menepuk bagian tengah jubahnya. Dan si Goyan yang selalu tertidur itu pun tiba-tiba marah-marah karena diganggu. Lalu ia pun kembali tertidur. Saat kemudian Shan pun dengan paksa menamparnya. Sosok si Goyan pun langsung terbang keluar dari jubahnya dengan enggan. Goyan, bangunlah. Apakah kamu bisa menghancurkan formasi penghalang ini? Tanya Xiaoyan. Dan seketika, mata biru besar milik si Goyan pun dengan cepat melihat di sekitarnya untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah penghalang untuk ruang. Jika dihancurkan, maka ruangan ini juga akan menghilang. Selain itu, ruangan ini sangat tidak stabil. Jika penghalangnya dihancurkan begitu saja, aku mungkin harus mengakhiri hidupku di sini. Tuan, maaf, bukannya aku tidak ingin menuruti keinginanmu, ucap si Goyan dengan perlahan. Tapi, jika Tuan tidak takut mati, maka aku juga tidak akan takut mati. Lalu, jika Tuan ingin aku menghancurkannya, aku akan melakukannya, ucap si Goyan kembali. Dan sepertinya dia takut dengan komentar sarkastik tentang kurangnya kemampuan dirinya. Jadi, Goyan pun berinisiatif untuk berbicara langsung. Kemudian, Xian pun tiba-tiba melirik ke arah Goyan dengan pandangan dingin. Dan dia hanya mendengarkan ucapannya. Dengan demikian, penghalang tersebut memang tidak dapat dilanggar. Dan ada juga penghalang lain yang menciptakan ruang ini dengan jumlah yang tak terhitung banyaknya. Dengan bantuan kekuatan Guntur yang terus berkeliaran, tampaknya itu menjadi metode yang paling canggih di antara sistem yang telah ditemui selama ini. Karena tingkat kehalusan penghalang ini sangatlah tinggi, ucap si Goyan. Tuan, jika aku boleh memberi saran, kamu tidak boleh membobolnya dengan sembarangan. Karena jika Tuan melakukannya, itu akan mempengaruhi seluruh ruangan. Dan mungkin sulit bagi Tuan untuk melarikan diri, ucap si Goyan kembali. Setelah selesai berbicara, dia pun berhenti berbicara omong kosong. Dia pun menguap. Sosoknya tiba-tiba menyusut dan terbang kembali ke dalam jubah lengan Xiaoyan. Di sisi lain, ada lolongan panjang dari dalam kabut. Dan hal tersebut, jika dilihat dengan seksama, itu cukup mengerikan. Hei, anak muda, kamu bukan berasal dari klanku. Mengapa generasi sepertimu bisa memegang token milik klanku? Segera beritahu aku alasannya. Jika tidak, maka kamu akan binasa di tempat ini, ucap sesosok dari kejauhan. Detik berikutnya, terlihat bahwa ada sosok yang melangkah keluar dari kabut tebal. Itu muncul tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajahnya ditutupi oleh lesung pipit. Namaku adalah Xiaoyan. Generasi muda ini terkejut karena setelah melihat senior, aku merasa sangat tertekan. Dan generasi muda ini berharap bahwa senior dapat menggunakan akumulasinya untuk mengurangi efek tekanan. Sehingga aku dapat menjelaskan alasannya secara langsung, ucap Xian sambil menangkupkan kedua tinjunya. Izinkan aku bertanya terlebih dahulu. Aku punya cukup banyak token di sini. Tapi, dari mana kamu berasal? Ucap pria tua itu sambil memandang Xiaoyan dengan tatapan dingin. Tampaknya, menghadapi rasa hormat yang diberikan oleh Xiaoyan, dia tetap tidak menunjukkan simpati. Sementara itu, ketika Xiaoyan hendak menoleh untuk mencari sosok Chang Yuan, namun pada saat dia melihat sekeliling, Xiaoyan menemukan bahwa hanya ada seorang wanita cantik di sampingnya. Kemana Chang Yuan pergi? Apakah kamu menyembunyikannya? Tanya Xiaoyan dengan suara pelan, dan pandangannya penuh dengan keraguan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makan terasi dicampur kubis. Cerita habis, kopinya pun habis.
今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。